Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan semua, saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya agar WhatsApp kita tidak mudah dihack. Langsung saja kita buka dulu WhatsApp-nya. Kita masuk dulu ke titik 3 ini ya, lalu klik setelan. Kemudian di sini ada akun. Nah, di akun ini ada keamanan. Nah, pastikan di keamanan ini tampilkan notifikasi keamanan. Jadi diaktifkan ya. Nah, kalau aktif dia ke kanan di sini posisinya. Supaya apa? Supaya kita dapat notifikasi nih. Kalau misalkan ada kontak kita yang berubah, misalkan ada tiba-tiba kontak kita berubah ganti nomor. Nah, ada notifikasi ke WhatsApp kita. Jadi notifikasi ini diaktifkan ya. Atau dari keamanan ini nomor orang lain ganti nomor ada notifikasinya juga gitu. Jadi kita dapat notifikasi ini jika kontak orang lain berubah atau kontak kita juga berubah gitu. Kemudian yang kedua, aktifkan verifikasi 2 langkah. Nah, di sini kita aktifkan ya. Tujuan verifikasi 2 langkah ini dia akan memperkuat keamanan kita. Jadi orang lain tuh dia ingin masuk ke WhatsApp kita, dia berlapis keamanannya. Karena di sini disertai dengan PIN dan disambungkan dengan email kita. Coba kita aktifkan. Nah, di sini dia minta masukkan kita PIN 6 digit ya. Jadi ada waktu berkala nanti WhatsApp akan minta PIN kita juga gitu. Jadi kita harus hafal juga PIN-nya atau ditulis dulu di kertas atau di catatan kita boleh. Kita konfirmasi PIN-nya ya. Nah, lalu tambahkan email kita. Sewaktu-waktu kita lupa dengan PIN kita, maka kita bisa sambungkan ke email kita gitu. Kita bisa dapat PIN-nya itu kalau misalkan kita lupa nih. Nah, kita masukin saja email yang biasa kita gunakan ya. Pastikan kita mempunyai email yang sering kita gunakan. Oke, lanjut. Konfirmasi email. Lalu simpan. Nah, kalau sudah aktif tandanya dia ada verifikasi 2 langkah setelah angka diaktifkan. Jadi sudah aktif ya. Lalu kemudian aktifkan kunci sidik jari. Nah, jadi kita klik privasi, lalu di bawah ada kunci sidik jari. Di sini belum aktif ya, kita aktifkan. Buka kunci dengan sidik jari. Jadi ketika kunci sidik jari diaktifkan, maka setiap kita buka WhatsApp, maka sidik jari kita harus bisa membukanya. Jadi menggunakan sidik jari ya, kita aktifkan. Kita masukkan sidik jari kita. Oke. Nah, di sini juga kita ada pilihan nih. Ada setelah 1 menit atau setelah 3 menit atau segera. Jadi setiap 1 menit dia akan mengunci WhatsApp kita dan kita masukkan sidik jari kita. Atau setelah 30 menit
boleh, setelah 1 menit boleh. Oke. Oke, kunci sidik jari diaktifkan setelah 1 menit. Jadi nanti dia akan minta ini ya, membukanya dengan sidik jari. Lalu kemudian nah, itu minta verifikasi 2 langkah ya. Lalu kemudian cek secara berkala atau kita secara 1 hari atau 3 jam di WhatsApp kita klik 3 titik di pojok, kemudian ada WhatsApp web. Nah, di sini adalah perangkat yang tersambung dengan WhatsApp kita. Misalkan kita memakai laptop. Nah, saya di sini menggunakan laptop supaya bisa membuka WhatsApp di laptop dan ini aktif di sini. Kalau kita ingin mengeluarkan, misalkan, oh ternyata ada yang tersambung, diam-diam ada tersambung di sini banyak ke bawah. Bagaimana cara mengeluarkannya? Klik menu ini, lalu klik keluar, maka dia akan keluar. Jadi WhatsApp yang tersambung itu akan keluar sendiri, gak bisa mengakses lagi. Makanya supaya kita tahu WhatsApp kita tersambung dengan perangkat yang mana yang ada, maka kita harus mengecek secara berkala. Kemudian kita juga harus menghindari link phishing ya. Jadi link phishing ini semacam jebakan gitu. Contohnya link phishing ini seperti ini ya. Nah, jadi ini sangat berbahaya karena kenapa? Karena link phishing ini sering digunakan untuk mencuri data. Makanya data kita bisa terambil kalau kita mengklik link itu. Sebelum kita mengklik satu link, kita harus memastikan link itu resmi. Misalkan ada pembagian bantuan, itu biasanya dia jebakannya berupa mengiklankannya itu berupa hadiah, dapat handphone atau dapat mobil, dapat motor, itu supaya menarik gitu, menarik minat. Dan itu sering dibagikan di WhatsApp, orang-orang sering terjebak di sana. Nah, jadi bagaimana caranya? Link itu phishing atau link resmi kita cari dulu di Google. Biasanya dari pemerintah, suka membagikan link-link yang resmi yang mana, yang palsu yang mana gitu. Baiknya sebelum kita mengklik link itu cari dulu di Google gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.